warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Nadia Fitri Madani dengan NIM 23308111058 akan menjelaskan tentang keunggulan ideologi Pancasila dibandingkan dengan ideologi yang lainnya. Untuk memenuhi tugas UAS dari dosen Ibu Eriska Ginalita Dwi Putri, SHMH. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman. Jadi, selamat menyaksikan. Oke, sesuai janji, aku akan menjelaskan tentang keunggulan ideologi Pancasila dengan ideologi yang lainnya. Tapi untuk sebelumnya, apa sih Pancasila? Nah, Pancasila merupakan landasan dari segala keputusan bangsa dan menjadi ideologi tetap pada bangsa serta mencerminkan kepribadian bangsa. Lahirnya Pancasila bermula dari peristiwa Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Dari sidang BPUPKI tersebut yang kemudian pada 1 Juni 1945 lahirlah Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Dan juga ada 9 tokoh panitia dari lahirnya Pancasila. Berikut 9 tokoh tersebut adalah yang pertama ada I.R. Soekarno, Dr. Andes Mohatta, M.R.A. Maramis, M.R. Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Habib Kusno Tokrosojoso, Abdul Kahar Muzakkar, Haji Agus Salim, dan yang terakhir Kiai Haji Abdul Wahid Hashim. Lalu, apa sih itu ideologi? Definisi ideologi merupakan cerminan cara berpikir orang atau masyarakat yang sekaligus membentuk orang atau masyarakat itu menuju cita-citanya. Ideologi adalah seperangkat keyakinan atau filosofi yang dikaitkan dengan seseorang atau sekelompok orang, terutama karena alasan yang tidak murni epistemik di mana elemen-elemen praktis sama menonjolnya dengan elemen teoretis. Berikut ada jenis-jenis ideologi. Yang pertama, ada ideologi kapitalisme. Sederhananya, kapitalisme adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh pada semua orang untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk memperoleh keuntungan. Ciri-ciri utama kapitalisme meliputi akumulasi modal, pasar kompetitif, sistem harga, kepemilikan pribadi, dan pengakuan hak milik, pertukaran sukarela, dan kerja upah. Dalam ekonomi pasar kapitalis, mengambil keputusan dan investasi ditentukan oleh pemilik kekayaan, sedangkan harga dan distribusi barang dan jasa ditentukan oleh ekonomi pasar dalam persaingan barang dan jasa. Masyarakat kapitalis modern berkembang di Eropa Barat dalam proses yang mengarah pada revolusi industri. Sistem kapitalis sejak itu menjadi dominan di dunia barat. Ideologi kapitalis ini menyebar dengan cepat. Lalu yang kedua ada ideologi liberalisme. Liberalisme adalah sebuah paham yang menuntut kebebasan individu untuk kemerdekaan pribadi, kebebasan tempat tinggal, hak menentang penindasan, hingga hak perlindungan pribadi serta hak milik. Artinya, ideologi ini memang akan berkembang baik dalam sistem demokrasi. Meski juga kebebasan yang dimaksud ini merupakan kebebasan yang dipertanggungjawabkan, bukan semata-mata kebebasan yang tidak terbatas. Liberalisme menjadi populer di kalangan filsuf dan ekonomi barat. Liberalisme juga menjadi alat untuk mengakhiri kebijakan merkantilis, monopoli, kerajaan, dan hambatan perdagangan lainnya. Lalu yang ketiga ada ideologi komunisme. Pada umumnya, ideologi komunisme ini mengacu pada paham di mana aset dan modal itu harus dimiliki bersama, serta kepentingan bersama itu utama. Jadi, biasanya pemerintah yang mengatur perekonomian termasuk semua sumber daya dan aktivitas ekonomi. Semuanya sudah diatur oleh pusat, harga barang dan komoditasi pun juga sudah diregulasi. Ideologi komunis modern mulai berkembang selama Revolusi Prancis. Manifesto Komunis, karya Karl Marx dan Friedrich Engels diterbitkan pada tahun 1848. Pamflet itu menolak prinsip Kristen dan filosofis komunikasi sebelumnya. Manifesto Komunis menyajikan Revolusi Prancis sebagai titik balik sejarah utama ketika orang berjuis menjungkirbalikkan struktur kekuasaan feodal dan mengantarkan era kapitalis modern.
Lalu ada ideologi sosialisme. Sosialisme percaya bahwa negara adalah sistem di atas masyarakat dan ia mengatur masyarakat tanpa syarat. Nilai utama sosialisme adalah kesetaraan, kerjasama, dan kasih sayang. Sosialisme juga dikenal sebagai kepemilikan kolektif atau bersama atas alat-alat produksi. Dalam sistem sosialis murni, semua keputusan produksi dan distribusi yang sah dibuat oleh pemerintah dan individu bergantung pada negara untuk segala hal mulai dari makanan hingga perawatan kesehatan. Pemerintah menentukan tingkat output dan harga barang dan jasa tersebut. Lalu ada ideologi fanisme. Secara umum, fanisme merupakan ideologi yang dijalankan dengan cara absolut dan tegas. Tidak percaya pada politik demokrasi dan meyakini seorang pemimpin karismatik otoriter. Fanisme ini umumnya dikaitkan dengan rezim Italia dan Jerman yang berkuasa setelah Perang Dunia I. Meskipun negara-negara lain juga telah diperintahkan oleh rezim fasis. Adolf Hitler di Jerman, Benito Mussolini di Italia, Francisco Franco di Spanyol, dan Juan Perón di Argentina adalah pemimpin fasis paling terkenal di abad 20. Fasis menggunakan propaganda untuk mempromosikan anti-liberalisme, menolak hak-hak individu, kebebasan sipil, perusahaan bebas, dan demokrasi anti-sosialisme, menolak prinsip-prinsip ekonomi berdasarkan kerangka sosialis, mengesampingkan kelompok tertentu, seringkali melalui nasionalisme mereka juga menggunakan kekerasan untuk memperluas pengaruh dan kekuasaan bangsa. Lalu yang terakhir ada ideologi Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara berarti pedoman untuk kehidupan bernegara setiap masyarakat di tanah air. Pancasila sebagai ideologi merupakan penuntun bagi negara dan masyarakat untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil dan makmur melalui pembangunan nasional. Hal ini diakui sebagai ideologi negara resmi Indonesia dan tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara yaitu sebagai cita-cita negara, sebagai nilai integratif bangsa dan negara. Ciri khas ideologi Pancasila adalah ideologi terbuka, yaitu nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Lalu ada keunggulan ideologi Pancasila, yaitu yang pertama mengandung nilai-nilai positif yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia, menutup kelemahan dari ideologi yang saling bertentangan, ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara sehingga tidak mengorbankan rakyat, bersifat fleksibel yang berarti sejalan dengan perkembangan zaman. Selanjutnya ada ideologi terbuka. Nah, teman-teman, ideologi terbuka ini sebenarnya masih masuk ya dalam ideologi Pancasila. Jadi, ideologi terbuka itu adalah pendekatan atau konsep yang mengakui dan menerima adanya variasi, perbedaan, dan keberagaman dalam ideologi, keyakinan, nilai-nilai, dan pandangan politik. Salah satu contoh Pancasila sebagai ideologi terbuka yaitu mengembangkan sikap saling bekerja sama antar individu. Meski ada sejak tahun 1985, semangat Pancasila sebagai ideologi terbuka ini sudah ada sejak Pancasila diterapkan dalam dasar negara. Selanjutnya, ada keunggulan ideologi Pancasila. Yang pertama, reformatif, dinamis, dan terbuka. Ideologi terbuka seperti Pancasila memiliki keunggulan dibandingkan dengan ideologi tertutup karena ideologi tersebut bersifat reformatif, dinamis, dan terbuka. Ini berarti ideologi terbuka mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan dinamika sosial, sehingga memberikan panduan yang relevan bagi masyarakat. Lalu ada nilai dan cita-cita. Keunggulan ideologi terbuka terletak pada nilai dan cita-citanya yang tidak dipaksakan dari luar melainkan berasal dari budaya dan kearifan lokal masyarakat. Lalu bertanggung jawab bersama. Ideologi terbuka atau Pancasila ini mendorong tanggung jawab bersama tanpa mendorong kesetiaan total pada ideologi. Ideologi terbuka menciptakan sistem inklusif yang memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan. Lalu ada keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Keunggulan ideologi terbuka adalah kemampuannya
Memfasilitasi inovasi, ideologi terbuka menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan dan inovasi dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini memungkinkan masyarakat yang mengadopsi ideologi terbuka untuk dengan mudah menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, teknologi, dan lingkungan. Lalu yang kelima, mendorong inklusivitas dan toleransi. Ideologi terbuka mendorong inklusivitas dan toleransi terhadap perbedaan. Ideologi terbuka mengakui nilai pluralisme dan perbedaan sebagai sumber kekayaan bangsa. Ini menciptakan lingkungan inklusif di mana berbagai kelompok masyarakat dihormati dan diakui. Sebaliknya, ideologi tertutup seringkali melihat perbedaan sebagai ancaman dapat menyebabkan konflik sosial. Lalu yang terakhir, adanya musyawarah antara berbagai golongan masyarakat. Keunggulan ideologi terbuka adalah adanya musyawarah dan dialog antar berbagai golongan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Ini memperkuat demokrasi dan melibatkan partisipasi luas dari rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kepentingan publik. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyaksikan video aku. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum. Dearest darling, my universe, 날 데려가 줄래? 나의 이 가난한 상상력으론 떠올릴 수 없는 곳으로, 저기 멀리 from Earth to Mars 꼭 같이 가줄래?